Oke, teman-teman yang lagi membuat tentang makalah personal bakal calon anggota Bawaslu, maka sedikit referensi apa sih yang perlu teman-teman isi dalam makalah personal tersebut sebagai salah satu syarat untuk mendaftar atau ujian pada tes nanti. Oke, nah di sini sesuai dengan ketentuan dari laman PPID, maka teman-teman harus membuat makalah perbagian. Di situ diminta 6 bagian. Ada bagian pertama sampai bagian ke-6. Nah, teman-teman, kita mulai dari bagian pertama pada informasi mengenai apa sih, atau deskripsikan secara singkat tentang riwayat hidup teman-teman atau riwayat hidup Anda. Baik teman-teman, di sini saya mendeskripsikan riwayat hidup itu, dimana pertama saya mendeskripsikan siapa saya, kemudian di mana saya lahir, terus dari pasangan bapak dan ibu saya. Lalu secara ringkasnya saya menjelaskan tentang pendidikan saya dari SD sampai SMA pada wilayah di mana saya berada. Nah, kebetulan karena saya menyelesaikan pendidikan SD dan SMP di wilayah yang sama, maka untuk SMA dan kuliahnya saya pisah di wilayah yang berbeda. Nah, kemudian saya menjelaskan sedikit bahwa saya juga aktif di salah satu kegiatan organisasi pada waktu saya sekolah, atau apa yang saya lakukan, kegiatan apa saja yang saya lakukan ketika masih bersekolah. Lalu kemudian saya juga menjelaskan tentang dimana sedikit tentang dimana saya bekerja atau riwayat kerja saya. Nah, sampai di titik dimana apa kegiatan atau aktivitas saya hari ini. Oke. Nah, kemudian bagian pertama nomor 2 ini dia menanyakan tentang bagaimana Anda tumbuh menjadi dewasa. Nah, di sini saya menjelaskan tentang informasi apa sih, bagaimana sih saya tumbuh itu, apakah saya hidup dengan siapa, atau apakah orang tua saya mengajarkan tentang nilai-nilai apa sampai saya dewasa. Saya menjelaskan secara ringkas tentang bagaimana didikan ataupun yang mereka tanamkan kepada saya sewaktu saya masih kecil, sehingga membentuk kepribadian saya hari ini. Nah, kemudian pada bagian 3 di sini menanyakan tentang aktivitas sehari-hari di luar waktu pekerjaan. Nah, teman-teman bisa menjelaskan apa sih yang teman-teman lakukan ketika di luar bekerja. Seperti saya ini menjelaskan tentang saya menghabiskan waktu dengan keluarga, kemudian saya sering memberikan pandangan-pandangan hukum, karena saya dari background pendidikan sarjana hukum, maka saya menghabiskan waktu atau membantu teman-teman saya untuk memberikan advokasi. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menjelaskan waktu luang teman-teman selain bersama keluarga. Apakah teman-teman olahraga, apakah teman-teman menonton berita, atau teman-teman traveling, dan lain sebagainya.
Nah, yang keempat, pertanyaan keempat ini menceritakan tentang organisasi apa yang teman-teman geluti, terus apa jabatannya. Nah, teman-teman bisa memulai dari organisasi yang teman-teman ikuti dari sewaktu SMA, sewaktu SMP, teman-teman ceritakan. Kemudian apa yang teman-teman lakukan di waktu kuliah, ataupun organisasi yang sampai hari ini teman-teman masih ikut. Atau jika teman-teman mempunyai pengalaman di bidang pengawasan atau penyelenggara pemilu, teman-teman bisa melampirkan informasi tersebut. Nah, yang kelima, sebutkan minimal 3 nama orang selain keluarga dan kerabat kerja kantor dan ceritakan bagaimana berinteraksi dengan orang tersebut. Nah, di sini saya memberikan informasi sedikit terkait siapa sih yang saya berkomunikasi sekarang. Kemudian syarahnya seperti apa teman-teman itu berinteraksi. Apakah teman-teman dalam satu organisasi itu ada teman-teman yang sering interaksi terus kemudian teman-teman memberikan pandangan bahwa saya berinteraksi dalam satu perkumpulan tersebut, ataukah kemudian teman-teman di luar dari hal tersebut, tapi dia bukan dari kerabat kerja kantor ataupun keluarga. Ya, kenalan teman-teman di mana, terus sekarang menjadi akrab, apakah teman-teman traveling teman-teman, ataukah teman-teman di tempat yang lain. Nah, di sini kalau saya secara ini teman-teman organisasi saya, kemudian saya yang kenal ketika saya masih berada di suatu wilayah, saya memberikan informasi tersebut. Nah, lalu kemudian di sini teman-teman menjelaskan terkait pertanyaan kedua bagian pertama, apakah terdapat orang-orang yang pernah atau masih menjadi acuan kuat Anda, teman-teman atau Anda sampai sekarang tentang nilai-nilai atau karakter? Maka teman-teman bisa jika terdapat, maka teman-teman menjelaskan ya terdapat. Nah, di sini teman-teman bisa merangkumnya ataupun memisahkan pertanyaan ini seperti yang saya lakukan. Bila ada, siapakah mereka? Nah, di sini bisa teman-teman memberikan informasi terkait bahwa yang memberikan pengaruh itu adalah si A, si B, ataupun tapi tidak menspesifikkan bahwa satu orang tersebut memegang peranan penting terhadap teman-teman. Kalau saya di sini saya memberikan secara umum saja kata-kata bahwa banyak orang yang mempengaruhi hidup saya terkait nilai-nilai kebaikan, yaitu orang tua, tenaga pendidik, dan istri. Oke. Lalu kemudian nilai karakter yang bagaimana yang menjadi acuan atau teladan yang dapat dipraktekkan, maka saya menjelaskan nilai-nilai kebaikan terkait dengan atau apa yang menjadi teladan, seperti kemandirian, ketegasan, kejujuran, kesederhanaan, dan saya menjelaskan bahwa kepribadian itu, nilai-nilai tersebut masih terus melekat kepada diri saya, dan saya praktikkan dimanapun saya berada. Nah, kemudian pertanyaan 3 bagian 1, yakinkah Anda berintegritas? Nah, di sini teman-teman itu harus menjelaskan bahwa ya, kita percaya kita itu memiliki integritas. Kita harus yakin bahwa kita memiliki integritas, yakni bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, kemudian teman-teman bisa menjadikan suatu acuan bahwa ketika teman-teman melakukan bekerja atau melakukan aktivitas yang lain, kaitkan dengan pengalaman teman-teman yang teman-teman dapatkan. Seperti saya contohnya, karena saya pernah menjadi seorang HRD, maka saya itu memiliki tanggung jawab dalam memilih pegawai atau sumber daya manusia, sehingga yang berhubungan langsung dengan hal tersebut, maka saya yakin saya telah memberikan yang terbaik untuk kantor saya. Nah, pertanyaan nomor 3 bagian 2 ini, apakah diminta untuk teman-teman memberikan skor penilaian? Apakah
nilainya itu 0 sampai 100. Skalanya 100, 0 sampai 100%. Nah, bagaimana teman-teman memberikan penilaian terhadap diri teman-teman? Maka usahakan jangan memberikan penilaian 100%. Oke? Karena di sini di bagian 3, nomor 3 bagian 3 ini akan diminta skor integritas itu. Mengapa teman-teman memberikan penilaian itu? Nah, kalau menurut pandangan saya sendiri, karena saya ini bukan makhluk yang sempurna, oke? Tapi teman-teman juga harus memberikan informasi bahwa teman-teman tidak akan kekurangan nilai tersebut harus diyakinkan dengan penilaian terhadap orang lain. Nah, contohnya ini kayak saya ya. Saya ini menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sangat baik. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena evaluasi kinerja saya yang diberikan oleh orang lain, artinya orang lain memberikan penilaian kepada saya, selalu dalam predikat sangat baik. Jadi, intinya itu, selain teman-teman meyakinkan yang 90% bahwa teman-teman benar-benar berintegritas, sisanya itu harus diberikan penilaian dari pihak lain, karena tidak ada manusia yang bisa menilai dirinya 100% sempurna, harus digenapi dari orang lain. Jadi seolah-olah bahwa teman-teman ini tetap meyakinkan si pembaca makalah itu bahwa teman-teman ini berintegritas. Namun penilaian itu diberikan oleh orang lain. Oke. Sekarang kita masuk di bagian kedua. Nah, bagian kedua ini berkaitan dengan pandangan teman-teman tentang apa sih, apakah ada pelanggaran atau sesuatu yang bisa ditoleransi atau ada pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi. Nah, seperti pernyataan pertama mengatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota sering terjadi pelanggaran dengan berbagai modus operandi yang seolah-olah tidak dapat terelakkan. Ada pelanggaran yang bisa ditoleransi dan ada pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi. Nah, teman-teman di sini memberikan pandangan, pernyataan apakah teman-teman itu setuju terhadap pernyataan tersebut. Nah, jawaban saya, menurut saya ya, karena di sini tidak ada teman-teman bebas berpendapat, tapi menurut saya sendiri, saya tidak setuju dengan pernyataan tersebut, bahwa ada pelanggaran yang teman-teman bisa toleransi. Nah, kenapa saya memberikan pernyataan berikut? Kenapa? Nomor 2 kan ditanyakan nih, uraikan alasannya dan disertai contoh pada kasus yang pernah Anda ketahui atau alami. Oke, baik teman-teman. Kenapa saya memberikan pernyataan tersebut? Karena menurut saya pribadi, suatu pelanggaran itu tetap adalah suatu kecurangan dan dampaknya itu akan berpengaruh kepada masyarakat. Apalagi kenapa? Karena rasa perlakuan curang ini akan mencederai rasa kedaulatan rakyat, dimana kita ketahui bahwa, ini menurut pandangan saya pribadi ya teman-teman, ketika demokrasi itu kan dilakukan untuk memilih wakil-wakil rakyatnya. Nah, di sini kan inti dari sebuah demokrasi itu kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalau ada suatu peristiwa kecurangan, maka tentunya kita ini ya tidak ada lagi dong yang kita harus percaya. Oke, kita menyerahkan semuanya itu kepada masyarakat, kepada wakil-wakil kita di atas. Siapa yang akan kita percayai kalau bukan mereka yang menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut? Nah, yang kedua itu tentunya karena dengan pelanggaran tersebut maka tentunya akan mencederai supremasi hukum. Nah, di mana
kekuasaan tertinggi ataupun segala sesuatu itu kan yang harus dipatuhi, itu kan berdasarkan dengan ditegakkan dan dipatuhinya hukum tersebut. Nah, ini inti dari pertanyaan dari nomor 1 ya. Menurut saya pribadi ya, jika teman-teman ingin menambahkan atau mengembangkan lagi, silahkan. Nah, kemudian contoh kasus-kasus yang kita menjelaskan sedikit contoh kasus-kasus yang pernah atau teman-teman ketahui atau alami. Nah, di sini saya menjelaskan dulu dari awal, saya memberikan dulu pernyataan pembuka bahwa memang hampir setiap pemilu itu pasti tidak lepas dari kecurangan-kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran. Nah, saya bagi dulu ya, pelanggaran itu terbagi menjadi beberapa aspek kategori. Ada pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, maupun pelanggaran tindak pidana. Nah, di sini teman-teman bisa mencari peristiwa pelanggaran apa saja yang berkaitan dengan 3 pelanggaran tersebut. Oke, apakah melalui berita, apakah melalui jurnal. Nah, kemudian kalau saya sendiri, saya juga mencari beberapa contoh dari artikel-artikel dari informasi yang beredar dari jurnal ya. Kemudian saya juga mencocokkan bahwa pengalaman pemilu saya sebelum saya setelah saya berumur, setelah saya masuk sebagai peserta pemilu. Nah, salah satu contoh yang saya masukkan di sini adalah Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Lombok Utara, yang dimana ini berkaitan dengan tahapan dari pencalonan sampai kepada dilaksanakannya pemungutan suara. Nah, kalau saya di sini mengambil contoh di tahapan pemungutan suara, di mana pada saat itu ada peristiwa pencoblosan surat suara ini lebih dari 1 kali yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Lombok. Kemudian saya memberikan informasi bahwa tahapannya ini sudah masuk sampai kepada pengadilan. Nah, ada juga beberapa contoh, mungkin hanya sampai tahap Pegakumdu, terus tahapannya itu mungkin dia di kampanyenya atau pada tahapan pencalonannya. Nah, semua di situ mungkin teman-teman bisa memberikan informasi secara lengkap. Kemudian saya juga mengambil beberapa contoh dari daerah saya sendiri di tahap administrasi, di mana pelanggaran itu mungkin hanya berasal dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya tentang pemasangan alat kampanye atau APK ya, teman-teman. Mungkin teman-teman bisalah perluas beberapa contoh atau kasus yang teman-teman peroleh, atau informasi yang teman-teman peroleh dari media massa, dari media elektronik, dan lain sebagainya. Nah, kemudian nomor 2, ditanya lagi nih, pernahkah teman-teman menghadapi situasi di mana teman-teman itu harus melakukan pelanggaran atau kecurangan atau manipulasi untuk mencapai sesuatu? Nah, di sini kan tidak spesifik mengharuskan teman-teman sebagai panwas, sebagai bagian dari penyelenggara pemilu. Tapi jika teman-teman memang punya pengalaman tentang setelah menjadi bagian dari penyelenggara pemilu tersebut ya, bisa sih teman-teman memasukkan hal tersebut ini. Tapi karena tidak spesifik menjelaskan tentang penyelenggara pemilu, hanya menjelaskan tentang sesuatu, maka saya memberikan jawaban itu secara umum bahwa memang sampai saat ini saya tidak pernah menghadapi situasi di mana harus melakukan pelanggaran. Tapi bukan berarti pada waktu nanti saya tidak mengalami hal tersebut. Tapi kalau misalkan teman-teman ada situasi atau pernah berhubungan dengan penyelenggara pemilu, yang mungkin lebih baik ya. Oke. Kemudian nomor 2 bagian B-nya ini diminta lagi ya, teman-teman. Cara yang teman-teman lakukan untuk mengatasinya. Nah, kalau pengalaman teman-teman sudah menjelaskan ada pernah
terhadap penyelenggaraan pemilu, maka di bawahnya ini teman-teman berikan informasi cara mengatasi hal tersebut. Atau yang berhubungan dengan hal lain, karena saya tidak pernah, seperti saya tidak pernah melakukan menghadapi situasi tersebut, maka tentunya yang saya berikan informasi itu berkaitan dengan, ya, saya mengatasinya dengan berpegang teguh pada agama. Lalu kemudian tentunya menjunjung tinggi juga budaya timur dan karakter bangsa Indonesia, yakni rasa malu sehingga saya tetap jujur bagaimanapun kondisinya. Nah, oke teman-teman, bagian ketiga, dalam menjalankan tugas sebagai anggota Bawaslu, pertanyaan ketiga, terdapat suatu peristiwa yang apabila tidak ditangani akan mengganggu proses penyelenggaraan pemilu, sementara dasar hukum yang melandasinya kurang jelas. Nah, bagaimana sih cara menghadapi hal tersebut? Oke. Tentunya, jika teman-teman tidak memperoleh informasi tersebut dari hukum atau informasi dari aturan-aturan yang ada, maka teman-teman itu tentunya, kalau menurut saya ya, pribadi, saya pasti mengumpulkan dulu tim-tim anggota-anggota yang lain untuk membahasnya bersama dalam suatu rapat ya. Kalau informasinya itu kurang jelas, kalau memang saya belum memperoleh informasi, ya saya tanya lembaga vertikal yang di atasnya, yaitu Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Pusat. Nah, di situ kan mereka kan sebagai sebuah mereka kan orang-orang yang berpengalaman. Artinya mereka pasti pernah mengalami suatu situasi yang ataupun tidak pernah saya alami. Mungkin seperti itu ya kalau menurut saya. Tapi jika teman-teman memang membentuk tim lain untuk memperoleh informasi atau pendapat yang lain, maksudnya dari orang lain yang berpengalaman, misalnya guru besar atau apa ya, sebaiknya teman-teman bicarakan dulu kepada bagian atau instansi lembaga teman-teman, tim teman-teman kelompok Bawaslu tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bagian 3. Oke. Nah, di sini menanyakan bahwa pernahkah Anda melakukan kegiatan pada bidang sosial, politik, ekonomi atau budaya yang penting menurut Anda? Oke. Secara garis besar, teman-teman di sini harus menjabarkan bahwa pengalaman-pengalaman apa saja yang teman-teman dapatkan ketika bergelut di bidang sosial, politik, ekonomi, atau budaya. Atau jika hanya satu atau beberapa dari itu, ya teman-teman dapat menuliskannya. Nah, ada juga kalau misalkan di bidang politik, teman-teman pernah menjadi penyelenggara pemilu seperti yang sebelumnya ditanyakan di atas, maka ya teman-teman harus menjabarkan ya organisasi, apakah teman-teman waktu kuliah pernah menjadi ketua BEM atau organisasi-organisasi yang mengharuskan teman-teman berada pada situasi untuk memilih atau berada pada situasi untuk menjadi pengawas hal tersebut, maka teman-teman bisa memasukkan informasi tersebut. Kemudian di bidang ekonomi, misalnya teman-teman menjadi seorang pembicara atau tenaga ahli terkait suatu hal dalam konteks teman-teman memberikan sumbangsi terhadap perekonomian, teman-teman dapat memasukkan di sini. Atau ketika di bidang kegiatan kebudayaan, teman-teman menjadi perwakilan dan menjadi peserta atau menjadi koordinator ataupun hal yang berhubungan dengan kemajuan budaya, maka teman-teman dapat memasukkan di sini. Di bidang sosial, misalnya teman-teman sebagai donatur, sebagai penyelenggaranya, atau sebagai
eh, orang yang terjun langsung, ya teman-teman bisa memasukkan di sini. Nah, kalau karena saya hanya tapi jangan sesuatu yang ini ya, yang mengada-ngada atau tidak ada faktanya. Kalau saya kan hanya melakukan di bidang sosial dan politik, maka saya memasukkannya di kegiatan yang pernah saya alami. Oke, kemudian bagian B ini uraian tujuan kegiatan penting tersebut. Oke, di sini teman-teman harus menjelaskan bagaimana sih dampak kegiatan tersebut kepada pribadi teman-teman. Oke, ataupun dampak terselenggaranya kegiatan ini untuk pada pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya karena saya di kegiatan politik yang sebagai sebuah tim pemenangan, maka menurut saya ini bentuk manajemen merumuskan serta merancang strategi pemenangan dalam pemilu. Namun dampaknya pun untuk saya memperluas wawasan politik saya, sehingga saya dapat lebih kritis dan bersifat nasionalisme. Terus bagian selanjutnya, apa sih perannya dalam kegiatan tersebut? Nah, seperti yang saya jelaskan dari nomor 1 tadi, bahwa di bidang sosial, misalnya saya sebagai donatur, terus terjun langsung, atau sebagai penyelenggara. Di bidang politik saya sebagai pengawas, atau saya sebagai pesertanya, atau ataupun saya yang mensukseskan kegiatan tersebut, ya teman-teman harus menjelaskan apa sih perannya teman-teman. Begitupun di bidang ekonomi dan budaya. Oke, bagaimana pengaruh yang dihasilkan? Ya, selanjutnya, bagi kehidupan masyarakat dan negara. Nah, teman-teman menjelaskan lagi nih, jabarkan satu-satu di bidang sosial. Apa sih pengaruhnya terhadap teman-teman, terhadap masyarakat dan negara? Misalnya, contohnya ya kayak saya memberikan bantuan seperti tadi, beras kepada orang yang tidak mampu, maka pengaruhnya kepada masyarakat tentunya, ya mereka pasti otomatis akan merasa terbantu, walaupun hanya sedikit, setidaknya akan mengurangi beban pikiran mereka. Nah, bagaimana sih dengan masyarakat, dengan negara itu sendiri? Ya, tentunya sebagai cita-citanya bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Ya, tentunya hal ini pasti akan bermanfaat atau berdampak kepada tujuan negara itu sendiri. Oke, nah kemudian setelah bidang sosial, jika teman-teman memasukkan di nomor 1 ada bidang ekonomi, politik, budaya, maka pada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ini harus juga menjabarkan hal tersebut. Jangan sampai di pertanyaan pertama ada politik, budaya, ekonomi. Nah, di pertanyaan ini pengaruhnya ini cuman politik dan budaya aja. Ekonominya itu tidak ada. Nah, teman-teman di sini harus menjelaskan secara runut dan jelas. Oke? Lalu kemudian bagian E, apakah terdapat dukungan atau kendala yang dihadapi untuk mencapai tujuan yang diimpikan? Oke. Nah, teman-teman, seperti saya yang saya sebutkan tadi, maka teman-teman ini ceritakan lagi, apa sih kendalanya? Atau apa sih yang dukungannya terhadap hal tersebut? Ini harus secara jelas ya teman-teman ceritakan. Oke. Seperti saya contohnya di bidang sosial, saya tidak memperoleh kendala karena banyaknya dukungan-dukungan yang saya peroleh dari teman dan keluarga. Nah, bagaimana kalau bidang politiknya? Wah, ternyata saya punya kendala. Kendalanya karena dari tim pemenangan yang lain, sehingga masyarakat itu akan terprovokasi dan tidak terjadi pesta demokrasi yang sehat, begitu ya. Lalu kemudian bagian F-nya, teman-teman jelaskan apa sih ekspektasinya teman-teman ke depan terhadap kegiatan tersebut. Nah, di sini teman-teman ini berekspektasi, mengharapkan sesuatu, hasil yang teman-teman ingin peroleh terhadap segala sesuatu kegiatan yang teman-teman lakukan sebelumnya. Misal, pada bidang sosial ini,
karena ada suatu aspek yang menurut itu membutuhkan informasi atau data yang akurat, maka teman-teman ini harus meminta kepada mudah-mudahan pemerintah ini memberikan informasi ini secara lebih jelas, maka hasilnya pun teman-teman dapat ya lebih baik lah, lebih terarah lah siapa yang teman-teman ingin bantu, begitu ya. Lalu kemudian selain bidang politik, bidang sosial, teman-teman juga menjelaskan bidang yang lain yang teman-teman ingin ceritakan. Oke ya. Lalu ceritakan peran pihak-pihak yang ikut berperan dalam kegiatan tersebut. Oke. Di sini teman-teman harus memberikan informasi apakah pada kegiatan itu anggotanya siapa saja, misalkan teman-teman masuk kepada sebuah organisasi atau penyelenggara pemilu, siapa-siapa yang berperan di situ, kemudian di bidang sosial, ekonomi maupun budaya, pokoknya siapapun yang menurut teman-teman itu ada peran penting dan dapat memberikan pengaruh besar kepada kegiatan tersebut. Nah, nomor 3 ini menjelaskan tentang pertanyaannya, apakah pengalaman Anda dalam melakukan kegiatan berorganisasi selama ini dapat bermanfaat? Oke. Ketika nantinya teman-teman menjadi anggota Bawaslu atau kabupaten dan kota, ya, di sini teman-teman pasti akan menjabarkan tentang tim tentang apapun yang teman-teman bisa mengkaitkan kepada manfaatnya nanti di sebagai anggota Bawaslu ketika terpilih nanti. Misalnya ya, teman-teman aktif di bidang sosial, maka terdapat beberapa nilai-nilai di tersebut. Nilai-nilai apa yang teman-teman peroleh sehingga nantinya bermanfaat kepada kepribadian teman-teman sebagai anggota, dan pada akhirnya teman-teman dapat bekerja lebih baik dari sebelumnya. Di bidang politik mungkin karena teman-teman berpengalaman sebagai penyelenggara pemilu atau teman-teman berpengalaman sebagai bagian dari peserta atau pada waktu teman-teman di kampus ataupun di sekolah, maka ya ilmu-ilmu tentang politik ini atau kecakapan teman-teman ini mungkin akan lebih baik dibandingkan teman-teman yang tidak mempunyai pengalaman organisasi. Di bidang budaya ya, teman-teman bisa memberikan sedikit sumbangsinya atau pemikirannya terhadap apa saja manfaat-manfaat yang teman-teman dapat berikan. Oke ya. Nah, kita lanjut ke bagian keempat dari materi makalah personal. Oke, di sini nomor 1 bagian keempat ini teman-teman diberikan memberikan lagi pandangannya nih terhadap suatu pernyataan bahwa apakah ada yang dapat dijadikan mitra kerja dalam mendukung misi Bawaslu, atau apakah ataukah yang tidak dapat dijadikan mitra kerja, atau ada pihak yang patut diwaspadai sehingga dapat mengganggu misi Bawaslu. Nah, jawaban saya ya mungkin teman-teman dapat mengembangkan atau lebih baik lagi. Nah, teman-teman pisah dulu yang dapat dijadikan mitra kerja itu dalam mendukung misi Bawaslu itu siapa aja. Nah, kalau menurut saya ya semua aspek yang berperan baik dari proses pengawasannya, pencegahannya sampai penyelesaian sengketanya ya tentunya harus menjadi mitra pekerja Bawaslu. Misal dari Panwasjam, dari PPK, PPS,
di KPP dan lain sebagainya ya, polisi, jaksa, penegak hukum ya intinya, atau masyarakat atau organisasi kemasyarakatan atau masyarakat itu sendiri harus menjadi bagian dari mitra kerja Bawaslu, karena mereka ini adalah salah satu tujuan atau visi dari Bawaslu itu sendiri, di mana pihak-pihak di luar hal tersebut menjadi pengawas pemilu yang inovatif, atau terbentuk pengawasan yang partisipatif. Ya, semua kan harus mendukung terjadinya pengawasan pemilu yang baik. Nah, sedangkan nomor 2 ini menanyakan tentang apa sih yang atau siapa sih pihak yang minta kerja yang tidak bisa dijadikan mitra kerja Bawaslu. Ya, tentunya menurut saya pribadi bahwa yang tidak dapat dijadikan mitra kerja itu ya tentunya orang-orang yang harusnya kita awasi. Siapa yang kita awasi? KPU menurut saya ya, karena KPU kan memang tugasnya untuk pemilihan umum, maka sedangkan Bawaslu itu kan tugasnya mengawasi kerjanya KPU. Nah, jika KPU melakukan suatu tindakan yang pelanggaran, maka Bawaslu inilah yang mengawasi atau menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Kalau mereka menjadi sebuah mitra, maka siapa lagi yang akan menjadi pengawas pelanggaran mereka? Oke, terus kemudian pertanyaan ketiga, adakah yang patut diwaspadai? Nah, di sini kalau menurut saya pribadi ya, ini menurut pandangan pribadi, tergantung teman-teman aja. Siapa yang patut diwaspadai? Saya memilih itu organisasi kemasyarakatan ya. Karena kan yang berhubungan langsung kepada mereka, masyarakat itu adalah ormas itu sendiri. Jadi, walaupun dia bisa dijadikan seorang mitra, namun tentunya kita harus waspada. Karena bukan tidak mungkin organisasi kemasyarakatan ini juga memiliki oknum-oknum yang tentunya itu akan mengganggu, menghambat atau memberikan hambatan kepada Bawaslu akibat adanya kepentingan-kepentingan tertentu tersebut. Nah, jika teman-teman memiliki pandangan lain, teman-teman karena ini bukan spesifik harus mengikuti jawaban saya, teman-teman dapat memberikan penjabaran yang lebih lengkap. Oke. Lalu kemudian pertanyaan nomor 2, apa sih strateginya untuk menghindari intervensi negatif dari pihak lain tersebut jika terpilih dari menjadi anggota Bawaslu? Nah, kalau saya pribadi, saya membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama, tentunya saya berpegang teguh kepada moral saya dan ajaran agama saya ya, karena kita juga tahu bahwa ya, saya menjelaskan sedikit di sini untuk mengembangkan bahwa tujuan saya menjadi anggota Bawaslu tentunya saya ingin menghadirkan suatu pemilu yang penuh berjudil sesuai dengan konstitusi, dan sehingga terciptalah sebuah negara demokrasi yang pada intinya itu segala sesuatunya berada di tangan rakyat, dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Kemudian tentunya saya menghindari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu ya, misalnya calon peserta pemilu, karena itu juga sebagai sebuah pelanggaran ya, pelanggaran kode etik ya, jika teman-teman sudah pada tahap melakukan aktivitasnya, sudah ditentukan siapa calonnya, dan teman-teman itu keluar atau sekedar bahkan hanya sekedar untuk minum teh terhadap dan teman-teman sebagai anggota Bawaslu dan teman-teman bertemu dengan si calon
peserta ini, ya itu juga termasuk pelanggaran kode etik ya. Kemudian ketiga, tentunya sebagai disebutkan tadi bahwa tidak ada yang dapat bekerja sendiri, harus memperoleh dukungan-dukungan dari orang lain. Maka kita ini harus membangun yang namanya kerjasama dengan semua pihak, oke? Agar pelaksanaan pemilu ini dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pihak-pihak yang diuntungkan ya. Lalu kemudian pertanyaan nomor 3 bagian A, bagaimana sih pengaruh keluarga dan teman terhadap Anda? Nah, di sini tuh teman-teman tidak boleh memberikan spesifikasi itu menjadi satu orang saja ya, seperti pertanyaan sebelumnya, tapi hanya secara general bahwa mereka memang memberikan dukungan kepada saya sampai hari ini. Saya sebagaimana saya intinya lah support system lah intinya ya, tapi tidak bisa teman-teman ini ingat, tentunya harus mengingat seperti yang tadi saya katakan bahwa jangan menspesifikasikan terhadap satu orang. Oke. Kemudian siapa saja yang harus teman-teman dengarkan ya. Nah, mengapa penting untuk didengar? Ini juga tidak bisa menspesifikasikan, tapi teman-teman bisa secara general mengatakan bahwa siapapun yang memberikan sebuah saran atau pendapat ya, teman-teman harus tetap mengambilnya sehingga teman-teman dapat mempertimbangkan keputusan yang terbaik nantinya, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian kelima. Oke. Di sini pertanyaan pertama, sejak kapan teman-teman ini mulai tertarik pada isu atau masalah praktik kepemiluan, kepengawasan pemilu dan demokrasi? Mengapa teman-teman tertarik? Oke ya. Nah, teman-teman dapat menjelaskan juga latar belakang apa yang melatar belakangi teman-teman tertarik, terus kapan teman-teman merasa tertarik? Apakah teman-teman karena menjadi seorang penyelenggara pemilu misalkan, ataukah karena satu keadaan atau kondisi yang teman-teman lihat menarik ya, belajar ini menarik ya, isu-isu ini ya. Seperti saya di sini menjelaskan bahwa karena saya adalah backgroundnya kuliah jurusan hukum, terus ada satu mata kuliah yang menurut saya itu menarik, maka saya menjelaskan terkait itu, terus saya menghubungkannya menjadi sebuah sinkronisasi ya, kaitannya apa, lalu kemudian dari kaitannya itu saya dapat saya ingin menjadi sebuah bagian dari proses-proses tersebut, proses politik tersebut, sehingga nantinya dari bagian dari proses tersebut ini saya bisa mendengarkan atau saya bisa menjadi saya bisa memberikan sumbangsi terhadap jalannya proses ini. Itu yang saya jelaskan ya teman-teman. Lalu kemudian, pernahkah di sini juga ditanyakan Anda membaca buku atau jurnal terkait dengan demokrasi, kepemiluan dan kepenguasaan pemilu? Nah, teman-teman di sini bisa jika teman-teman bisa pernah membaca atau sebaiknya harus menulis pernah ya. Itu sebagai wawasan juga menambah literasi kita ya, teman-teman. Nah, jika pernah, mengapa buku jurnal tersebut yang nggak penting? Ini pertanyaan dua bagian B-nya. Teman-teman jelaskan secara rinci bahwa karena pokoknya ini isi-isi yang berkaitan dengan pengawasan pemilu ya. Apakah dia berkaitan dengan kecurangan, tindak pidana kecurangannya, terus apa yang harus dilakukan Bawaslu, jurnal-jurnal seperti itu yang teman-teman baca. Terus bagaimana sih strateginya ketika dihadapkan pada peristiwa tersebut. Nah, karena di sini jurnal yang saya pilih itu strategi komunikasi politik untuk memanalisis atau menjaga pelanggaran, maka saya menjelaskan secara ringkas isi jurnal kepengawasan pemilu yang telah saya baca. Lalu nomor 3 ini berkaitan dengan buku apa saja sih yang teman-teman pernah baca selain dari kepemiluan, kepengawasan, dan demokrasi. Nah, karena 1 tahun yang lalu, saya bilang aja ya, 1 tahun yang lalu
saya berkaitan, karena tidak mungkin saya memberikan informasi dari saya buku yang saya baca dari kecil. Mungkin saya memberikan informasi sedikit saja tentang buku tentang kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintah, terus ujian profesi advokat, terus jurnal tentang jurnal hukum dan Journal of a Civil Education ya. Di mana pendidikan politik bagi pemilu, terus tindak pidana pemilu dan pencegahannya pada pemilihan umum. Oke. Nah, lalu kemudian substansinya buku atau jurnal. Oke teman-teman ya, saya terdistrak sesuatu. Oke, di sini nomor 4, teman-teman menjelaskan lagi pernah membaca buku dan jurnal terkait demokrasi, kepemiluan dan pengawasan pemilu, maka kemukakan judul buku atau jurnal yang teman-teman baca. Nah, kemudian substansi buku atau jurnal tersebut. Apa sih yang teman-teman dapatkan dari isi-isinya dari jurnal yang teman-teman peroleh ya. Lalu nomor 5, pernahkah teman-teman menulis buku? Nah, intinya sebenarnya ini ada di bagian 4 sampai bagian 6. Jadi usahakan teman-teman ini dapat lebih baik lagi ya memberikan informasi itu. Intinya ya baca jurnalnya, cari jurnalnya, baca jurnalnya. Kalau aku sih diambilnya di Google Scholar aja. Di situ kan teman-teman tinggal pilih jurnal apa, jurnal demokrasi, kepemiluan, akan muncul sendiri. Nah, usahakan itu tahun-tahun yang terbaru sehingga informasinya itu lebih akurat dan lebih update ya teman-teman. Nah, pernahkah teman-teman ini menulis buku, jurnal atau artikel ilmiah terkait demokrasi, kepemiluan? Kalau teman-teman adalah seorang dosen atau yang bergerak di bidang ini dan punya jurnal yang teman-teman tulis ya silahkan. Tapi karena saya belum, maka saya tulis aja belum pernah. Terus kalau memang ada ya basis argumentasi bukunya, jurnalnya atau artikelnya, mungkin di sini maksudnya dasar-dasar atau di daftar isinya itu di mana sih teman-teman dapatkan itu argumentasi, di mana sih teman-teman peroleh informasi tersebut ketika menulis jurnal. Nah, mungkin sedikit teman-teman memberikan gambaran juga bahwa atau argumentasi, memberikan argumen terkait apa yang teman-teman pernah tulis mungkin ya. Lalu kemudian bagian terakhir atau bagian 6 ini teman-teman menjabarkan lagi mungkin ketika nanti terpilih teman-teman apa sih visi dan misinya jika teman-teman terpilih sebagai anggota Bawaslu. Nah, kalau menurut saya sendiri, karena sudah jelas ya visi dan misi Bawaslu itu apa, maka tentunya saya ini ingin mewujudkan visi dan misi tersebut. Nah, teman-teman itu bisa menjelaskan bahwa visinya Bawaslu ini apa, terus lalu kemudian misinya itu misinya
seperti apa. Nah, teman-teman bisa sejalan melakukan itu. Apakah teman-teman akan uh, harus menjadi bagian yang mensukseskan apapun visi dan misi Bawaslu, karena kita di sini sebagai anggota Bawaslu tersebut. Lalu kemudian yang kedua, selangkahnya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa mengembangkannya lagi ya, karena saya sudah memperoleh informasi sedikit tentang informasi dari media, maka pastinya saya ingin menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil, sehingga terus implementasi konsep apapun digital apa yang telah pengawas pemilu dan penegakan hukumnya, lalu saya bisa dapat memperkuat sinergi di antara pihak penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum serta memastikan akurasi data pemilu. Mungkin itu ya langkah mewujudkan visi dan misi Bawaslu tadi. Lalu bagaimana sih penilaian terhadap pengawasan pemilu saat ini ya? Teman-teman bisa memperoleh informasi itu dari jurnal, dari media massa, dari koran. Terus teman-teman bisa memberikan pandangan sedikit terkait dengan bagaimana model pengawasan pemilu saat ini. Nah, seperti saya secara garis besar memberikan dulu bahwa pada waktu cara-cara yang dilakukan oleh Bawaslu atau pengawasan pemilu pada saat ini sudah lebih baik, maksudnya sudah sesuai sejalan dengan undang-undang, implementasi undang-undangnya. Karena pada waktu dulu kan cara-cara konservatif, sekarang sudah ditambah dengan perkembangan teknologi, maka tentunya hal tersebut dapat lebih berkembang. Oke, karena sudah diajarkan media massa. Kita kan orang kan sudah sekarang pembaharuannya ke teknologi, maka orang-orang itu dapat memberikan informasi, dapat lebih informatif. Orang-orang itu pasti akan lebih cakap politik. Nah, kalau secara konservatif mungkin saya bisa mendirikan sekolah pemilu. Saya bisa by person, saya bisa datang ke sekolah-sekolah mengajar tentang kepemiluan. Nah, mungkin itu yang tugas-tugas atau misi ke pengawasan pemilu saat ini yang tentunya akan menambah atau memperluas segmentasi fungsi pengawasan ya, baik itu di media digital maupun secara personal. Lalu kemudian nomor 4-nya ini, nah, teman-teman harus memberikan gagasan terkait optimalisasi kerja dari kepengurusan pemilu. Nah, teman-teman bisa selain memberikan, teman-teman ingin memperkuat, caranya memperkuat caranya memperkuat kepengawasan pemilu itu, teman-teman harus memberikan solusi. Misalnya, ketika teman-teman membangun aparatur dan kelembagaan pengawasan pemilu yang kuat kayak tadi yang saya sebutkan, maka teman-teman bisa membentuk pengawasan partisipatif dari berbagai unsur masyarakat dan penguatan kapasitas jajaran Bawaslu Kabupaten, mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien. Ya, caranya bagaimana? Melakukan pendekatan dengan masyarakat melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan dan memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, integrasi berbasis teknologi. Ya, sekarang kan sudah ada aplikasi ya yang dibuat oleh ini. Nah, itu diperkuat lagi, itu dilaporkan lagi, diawasi lagi dengan lebih baik. Mungkin seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu yang dapat saya berikan. Jika teman-teman kurang paham atau apa ya, silakan teman-teman menambahkannya di kolom komentar. Tapi teman-teman harus ingat bahwa hal ini hanya menjadi salah satu contoh atau referensi teman-teman, bukan sebagai patokan atau ukuran. Ya, teman-teman harus mengikuti pandangan saya. Oke? Terima kasih ya teman-teman setelah menonton video ini. Semoga teman-teman sukses dan lulus sebagai anggota Bawaslu Kabupaten. Terima kasih.